Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan di pertemuan ke-10 belajar bersama kitab fikih Safinatun Najah. Dan sekarang tepat di pembahasan faslun fi furudil ghusli atau fardu-fardu daripada mandi. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi furudil ghusli kang tetep ing dalem jelasake pira-pira fardune atus. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune atus, entah mandi yang wajib maupun mandi yang sunnah. Isnani iku ono loro. An-niyatu rupane niat. Dia harus niat. Kalau tidak ada niatnya berarti tidak sah mandi wajib maupun mandi sunnah. Wa ta'mimul badani lan ngratani awak bil ma'i, diratani bil ma'i kelawan nganggo banyu. Jadi harus merata di semua tubuh yang wajib dibasuh. Jadi untuk fardu-fardu mandi di sini, entah mandi yang wajib maupun mandi sunnah, kayak mandi sholat Jumat dan mungkin mandi Idul Fitri atau Idul Adha, itu ada dua. Yang pertama ada an-niyatu, dia harus niat. Artinya niat itu ini tidak jauh dari pembahasan terkait niat dalam wudhu. Mulai dari pembahasan kapan kita niat, dan mulai pembahasan niat seperti apa. Pada intinya nanti niatnya dalam sini adalah niat untuk satu, bersuci dari hadas besar, bersuci dari mungkin hadas haid dan hadas nifas, atau bersuci dari sesuatu yang tidak bisa dilakukan tanpa toharoh mandi. Yang kedua adalah ta'mimul badan, yakni zahirnya badan, bil ma'i, menggunakan air. Jadi kita meratakan air ini ada di semua anggota-anggota badan yang sifatnya zahir. Artinya kalau enggak zahir, contoh saja seumpama bola mata, maka bola mata itu karena dihitung sebagai anggota batin tidak wajib untuk kita basuh. Begitupun seumpama mulut, dalam mulut itu juga tidak usah kita basuh karena di sini masuk batin atau dalam. Termasuknya juga perlu diperhatikan seumpama ada yang enggak sunat atau aklaf ya, orang yang tidak khitan. Nah, bawahnya itu maka harus juga terkena air. Dan perlu diperhatikan bahwa tahta dhufri atau yang ada di ujung-ujung jari itu di bawahnya kuku juga harus terbasuh. Jadi seumpama di bawah kuku ada kotoran-kotoran yang menghalangi air untuk masuk ke sana, maka juga harus dihilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan menghalangi air untuk masuk ke sana ya tetap nggak sah. Dan termasuk anggota tubuh yang harus dibasuh adalah rambut ya. Ini perlu diperhatikan ketika rambut itu panjang dan terjadi sebuah uqat. Dalam kitab-kitab dijelaskan, dalam kitab fikih dijelaskan, apabila terjadi uqat atau bahasa Jawanya blundet, di rambutnya blundet, maka di sini apabila dengan kesengajaan maka kok qalil atau sedikit, blundetnya sedikit, maka tidak masalah. Tapi apabila uqatnya itu banyak, maka di sini tetap harus kita urai. Pokoknya harus sampai pada semua rambutnya. Kalau memang ini banyak dan bifi'li fa'ilin atau dengan kesengajaan. Contoh seumpama rambutnya panjang dan dia rambutnya itu di kelabang, maka sebelum melakukan mandi kelabangnya harus diurai biar airnya masuk di semua rambut. Dan apabila rambut tersebut itu terjadi uqat atau blundet dengan sendirinya, maka tidak diwajibkan untuk mengurai. Entah itu
Uqatnya banyak maupun sedikit, nggak masalah. Dilanjutkan pasal setelahnya, yaitu pasal fi syaraitil wudu. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Faslun utawi iki kono fasal suwiji fi syaraitil wudu ikang tetep ing dalem jelasake pira-pira syarate wudu. Syurutul wudu utawi pira-pira syarate wudu. Asyaratun niku ana 10. Al Islamu suwiji Islam utawa rupane Islam. Wa tamyizu lan tamyiz. Wa naqa'u lan bersih utawa suci. Anil haidhi saking haid. Wa nifasi lan nifas. Wa amma yamna'u ingkang nyegah apa mau ma usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati marang kulit. Wa alaya kuna lan yen ora ana alal udwi iku tetep ing atase gauta ma ana apa perkara yughayyiru ingkang ngowahi apa mau ma gawe rubah alma'a ing banyu. Wal ilmu lan ngerti bi fardhiyatihi kelawan sifat fardune wudu. Wa ala ya'taqid lan yen ora nekotake sapa wong fardhon ing siji fardhu min furudhi kang tetep saking pira-pira fardhu-fardune wudu sunnatan diiktikati diyakini sunnatan ing sunnah. Wal ma'ulan banyu at-tahuru kang bisa nyucekake. Jadi kemarin sudah juga kita belajar tentang air-air yang bisa digunakan bersuci dan air yang tidak bisa kita gunakan bersuci. Wa dukhulul waqti lan mancingnya wektu. Wal muwalatu lan muwalah lida imil hadasi dukhulul waqti atau masuknya waktu, dan muwalah ini disyaratake lida imil hadasi kanggone wong sing langgeng hadase. Ini adalah fasal fi syurutil wudu atau fasal-fasal yang menjelaskan syarat daripada wudu. Sebenarnya ini bukan hanya syarat-syarat wudu saja, namun juga syarat-syarat ini berlaku untuk ghuslu atau mandi. Yaitu syaratnya ada 10. Yang pertama adalah Islam. Maka seumpama kafir wudunya enggak sah. Kecuali dalam kasus seumpama ada wanita kafir dinikah oleh muslim, yakni kafirnya kafir kitabiah yang boleh dinikah, maka mandinya biar untuk boleh diistimta oleh rajul ini atau suaminya sah-sah saja sebagai hal-hal yang membolehkan untuk diistimta. Yang kedua adalah at-tamyiz. At-tamyiz itu artinya ya tamyiz, yaitu pada diri sobi dia bisa membedakan makanan, bisa untuk istinja sendiri. Nah, itu yang dimaksud adalah tamyiz. Bahasane empun dunung. Tamyiz ini menjadi salah satu syarat daripada toharoh, entah itu mandi ataupun wudu. Maka apabila seorang sobi melakukan wudu atau mungkin ghuslul wajib atau ghuslul sunnah, maka wudunya atau mandinya itu tidak sah apabila dia belum tamyiz. Namun apabila dia sudah tamyiz ya sah-sah saja. Yang ketiga an-naqa'u, bersih anil haidi wan nifasi. Jadi bersih daripada haid dan nifas. Artinya nifas dan haidnya sudah selesai. Jadi seumpama pertengahan haid
atau pertengahan nifas atau mungkin belum tuntas darah haidnya dan nifasnya, maka untuk mandinya pun juga nggak sah. Yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air dari anggota yang wajib dibasuh. Contoh seumpama ada lilin atau mungkin lem alteko, maka apabila ada lem yang ada di bagian tubuh yang wajib dibasuh nggak dihilangkan terlebih dahulu dan ternyata menghalangi air untuk masuk di sana, maka wudunya juga tidak sah. Berbeda kalau cuma hanya sekedar asar atau bekas saja. Contoh seumpama ada orang pakai daun pacar, maka itu kan bekas warna masih ada di mungkin di kuku atau di tubuh tangan yang lainnya, maka untuk asar yang seperti itu tidak dipermasalahkan. Artinya wudunya tetap sah-sah saja tanpa menghilangkan warna merah dari pacar tersebut, karena itu hanya sekedar asar dan tidak berupa ainnya. Yang kelima adalah alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'. Jadi di anggota yang wajib dibasuh ini atau yang wajib diusap kalau memang dalam wudu, tidak ada sesuatu yang menyebabkan taghayyur atau perubahan pada air. Entah perubahannya itu dalam rasa maupun dalam warna maupun dalam aromanya. Jadi seumpama ini ada orang pakai sampo terlebih dahulu, dan setelah memakai sampo dan hanya sekedar menghilangkan sedikit dari busa sampo tersebut, lalu dia melakukan toharoh dan pada rambutnya masih menyisakan bekas-bekas busa sampo yang menyebabkan taghayyur pada air yang digunakan bersuci, ya tidak sah. Atau mungkin sabun pada tubuh dan belum dihilangi, dan apabila air terkena busa sabun itu menjadi taghayyur, maka juga tidak sah. Karena ibaratnya air itu mau digunakan bersuci, tapi sebelum atau pada waktu untuk digunakan bersuci itu sudah taghayyur terlebih dahulu karena sesuatu yang ada pada tubuhnya, sehingga air tersebut tidak menjadi air mutlak lagi. Dan ketika tidak menjadi air mutlak, ya tidak sah untuk kita gunakan bersuci. Jadi seumpama ada aroma parfum, mungkin parfum tubuh disemprot, maka apabila airnya itu taghayyur dengan keberadaan parfum tersebut, ya tidak sah karena airnya sudah berubah. Yang keenam adalah al-ilmu bi fardiyatihi. Seorang mutawaddi atau mughtasil, orang yang melakukan wudu atau orang yang melakukan mandi, harus menyadari atau memahami bahwa wudu ini wajib atau mandi ini wajib, seumpama itu fardu. Yang ketujuh, alla ya'taqida. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Dia tidak berkeyakinan bahwa yang dilakukan daripada fardu-fardunya itu merupakan kesunahan. Seumpama ketika dia melakukan wudu pada ghuslul wajhi, dia meyakini kalau ghuslul wajhi itu hukumnya sunnah, maka ya wudunya enggak sah. Ini namun ada sebuah gambaran seumpama orang yang kurang begitu paham tentang masalah bab-bab bersuci, dan dia hanya sekedar meyakini bahwa dalam praktek wudu itu ada yang fardu dan ada yang sunnah, maka di sini cukup bagi untuk orang al-ami atau orang yang memang wawasan fikihnya itu kurang. Namun untuk orang-orang yang tahu dan paham tentang bab ini, maka dia harus membedakan, harus punya kesadaran yang membedakan bahwa ini wajib dan ini sunnah. Jadi seumpama dia mau mashul uduna ini atau dua telinga, maka dia harus menyadari kalau dua telinga ini hukumnya sunnah, enggak wajib. Wasaminu al-ma'u at-tahur. Wasaminul ma'u at-tahur, yang kedelapan adalah air yang bisa mensucikan. Jadi airnya kalau seumpama air mustakmal atau air mutanajis, maka ya jelas enggak sah untuk digunakan bersuci, kecuali dari yang telah digunakan untuk sunnatut toharoh atau mungkin wudu tajdid, maka di sini tetap bisa untuk digunakan seorang bersuci kembali.
Yang kesembilan adalah dukhulul waktu. Jadi dia melakukan bersuci di waktu sudah masuk. Jadi seumpama sholat, maka dia melakukan setelah waktu sholat itu masuk. Yang ke-10 adalah mualah. Mualah itu artinya melakukan sesuatu fardu dan fardu lainnya tidak secara terpisah. Jadi seumpama membasuh wajah, ya langsung dilanjutkan membasuh tangan dan seterusnya. Jadi nggak boleh ada jeda. Nah, syarat yang ke-9 dan ke-10 ini yakni masuknya waktu dan mualah, nggak ada pisah dalam melakukan fardu per fardunya toharoh. Di sini adalah dua syarat yang hanya dikhususkan untuk orang yang daimul hadas. Contohnya adalah orang yang mengalami istihadah, maka selain disyaratkan untuk syarat-syarat yang 8 tadi, juga ada tambahan syarat yang ke-9 dan ke-10, yaitu pertama ada dukhulul waktu dan harus juga mualah. Jadi melakukan wudu ketika waktunya sudah masuk, dan dia melakukan mualah dalam melakukan praktek toharohnya. Maka tidak boleh seumpama orang yang mengalami istihadah melakukan wudu sebelum waktu itu datang, atau melakukan praktek wudu tidak secara mualah. Seumpama dia melakukan wudu dan ternyata dia hanya membasuh wajah setelah beberapa waktu, dan ternyata air yang dibasuhkan ada di wajah itu sudah kering, lalu baru melanjutkan untuk membasuh tangannya, maka wudunya nggak sah. Dilanjutkan di fasol fi nawaqid. Selanjutnya faslun fi nawaqidil wudu'i wallahu a'lam bishawab.